Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan saya Rina Suryati Nurhidayah, peserta Diklat SAR CPNS dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hari ini saya akan memaparkan resume mengenai manajemen ASN. Bagaimana kedudukan ASN? ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Kedudukan ASN tidak hanya berada di pusat, tetapi juga di luar daerah dan di luar negeri. Akan tetapi, pegawai ASN tetap satu kesatuan. Bagaimana dengan peran ASN? ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari interferensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menjalankan perannya dengan baik, maka pegawai ASN memiliki fungsi satu sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas. Yang kedua adalah pelayan publik, memberikan pelayanan yang baik dengan tujuan untuk kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, bagaimana hak ASN? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, berdasarkan jenisnya ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan PPPK. PNS atau pegawai negeri sipil berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, mereka berhak untuk mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, menjalankan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh adalah menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah kode etik ASN. Tujuan dari kode etik ASN adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Pemerintah telah mengatur apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh pegawai ASN. Berikutnya adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dengan adanya sistem merit ini diharapkan dapat mendorong produktivitas kerja pegawai lebih tinggi karena ASN menjamin objektivitasnya dalam perjalanan karir. Materi berikutnya adalah mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN terbagi menjadi dua, yaitu manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan untuk ruang lingkup manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan, perjanjian kerja, dan perlindungan. Sekian pemaparan resume dari saya mengenai manajemen ASN. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.